Meski berada di urutan 7 di klasemen sementara, AC Milan sepertinya hanya berniat untuk mempertahankan skuad yang ada. Belum ada rumor besar dalam bursa transfer di musim panas ini. Padahal klub tetangganya sudah mendatangkan pemain baru seperti Achraf Hakimi dan dirumorkan membeli pemain lain seperti David Alaba. Kira-kira apa strategi Milan di musim depan? Walau berada di peringkat 7, tetapi AC Milan belum berniat mendatangkan pemain berlabel bintang. Sepertinya mereka sudah cukup puas dengan pemain-pemain yang ada, ditambah pemain-pemain yang baru didatangkan di bursa transfer musim dingin kemarin, seperti Simon Kjaer dan Zlatan Ibrahimovic. Mereka didatangkan dengan status pinjaman dan free transfer dan sepertinya masih akan dipakai untuk musim depan. Sampai sejauh ini, AC Milan memang belum menentukan siapa manajernya di musim depan. Tapi kalau mau diteliti, sebenarnya mereka sudah punya modal yang cukup besar. Modal tersebut adalah pemain muda potensial. Selain Kjaer dan Ibrahimovic, semua pemain AC Milan masih berusia di bawah 30 tahun. Kiper dan lini belakang. Posisi penjaga gawang diharapkan masih tetap dikawal oleh kiper binaan mereka sendiri, Gianluigi Donnarumma. Dia mulai bergabung ke dalam skuad inti AC Milan sejak 2015 atau saat usianya masih 16 tahun. Rekor tidak berhenti sampai di situ. Di usia 20, Donnarumma tercantum dalam 10 kiper dengan penampilan terbanyak sepanjang sejarah AC Milan. Di musim ini, dia sudah membukukan 32 penampilan di seluruh kompetisi. Dia kebobolan 38 kali dan clean sheet 13 kali. Kini usianya masih 21 tahun. Sangat disayangkan kalau Milan kehilangan dirinya. Paolo Maldini, legenda tim dan direktur teknik AC Milan, mengatakan tugas Milan adalah mempertahankan pemain penting seperti Donnarumma. Dia adalah simbol pemain yang tampil dari akademi klub menuju pemain senior. Menurut Maldini, Donnarumma adalah kiper terbaik dunia saat ini. Di posisi bek tengah akan dihuni oleh pemain asal Italia, Alessio Romagnoli. Dia juga sudah memperkuat AC Milan sejak tahun 2015 saat usianya masih 20 tahun. Sebelumnya, dia didatangkan dari tim ibu kota AS Roma. Di usianya yang masih 25 tahun, dia sudah dipercaya mengemban tugas sebagai kapten tim. Performa Romagnoli memang sudah cukup konsisten dan posisinya tidak tergantikan di skuad rossoneri. Terbukti musim ini dia tampil dalam 35 pertandingan di seluruh kompetisi. Untuk Serie A maupun Coppa Italia, presentasi penampilannya adalah 100% alias selalu tampil. Romagnoli juga man of the match dalam pertandingan melawan Juventus di semifinal Coppa Italia bulan Juni lalu. Ante Rebic di kartu merah wasit saat pertandingan baru berjalan 17 menit. Bermain dengan 10 orang, Romagnoli sukses memimpin timnya menahan Juventus. Dia akan berpartner dengan bek senior asal Denmark, Simon Kjaer. Pemain ini baru memperkuat AC Milan pada awal musim dingin kemarin. Kjaer datang sebagai pemain pinjaman dari Sevilla. Di musim ini, dia tampil sebanyak 18 pertandingan di seluruh kompetisi. Meski sudah 31 tahun, AC Milan punya beberapa alasan untuk menjadikannya pemain permanen. Bandrolnya hanya 2,5 juta euro atau sekitar 40 miliar rupiah. Kemudian, Kjaer adalah tandem yang baik bagi Romagnoli. Perpaduan keduanya menghasilkan sektor pertahanan yang cukup kokoh. Kemudian, di posisi bek kiri masih tetap dipercayakan kepada Theo Hernandez. Pemain asal Prancis ini sudah memperkuat AC Milan sejak musim lalu setelah sebelumnya tidak mendapatkan tempat reguler di Real Madrid. Theo bukanlah bek sembarang bek. Di musim ini, dia sudah tampil sebanyak 30 pertandingan dengan membukukan 6 gol dan 4 assist.
Stefano Pioli, pelatih AC Milan saat ini, mengatakan Hernandez adalah bek sayap terbaik di dunia. Dia tangguh dalam menyerang maupun bertahan. Terbukti sejumlah gol sudah dia sumbangkan untuk Rossoneri dan membuat Real Madrid menyesal telah mengabaikannya. Apalagi usia Theo Hernandez yang masih 22 tahun, masih banyak potensi yang bisa dia kembangkan. Sementara di posisi bek kanan akan dikawal oleh pemain asal Italia Andrea Conti. Dia sudah membela AC Milan sejak tahun 2017 setelah sebelumnya membela Atalanta, klub yang saat ini menjadi kuda hitam. 3 tahun berseragam Milan, performanya meningkat namun masih belum sesuai ekspektasi awal. Di musim ini, Conti sudah tampil sebanyak 23 pertandingan di berbagai kompetisi serta menyumbangkan 2 assist bagi AC Milan. Conti adalah bek sayap yang tampil agresif namun tetap konsisten dalam bertahan. Walau performanya masih angin-anginan, sang pelatih yakin kalau Conti akan menemukan penampilan terbaiknya. Lini tengah. Di posisi gelandang bertahan akan diisi oleh punggawa asal Pantai Gading yaitu Franck Kessie. Sekedar informasi, Pantai Gading adalah negara kecil yang terletak di Afrika Barat. Sudah banyak pemain berkelas yang lahir dari sana seperti Didier Drogba dan Yaya Toure. Kessie sudah membela AC Milan sejak musim lalu. Sama seperti Conti, Kessie juga bermain untuk Atalanta sebelum mendarat ke San Siro. Di musim ini, Kessie sudah membukukan 31 pertandingan dengan menorehkan 2 gol dan 2 assist. Masih segar dalam ingatan ketika Kessie membobol gawang Juventus pada Serie A Rabu lalu. Golnya di menit ke-66 tercipta dari umpan Ibrahimovic yang langsung diselesaikan ke gawang Wojciech Szczesny. Gol itu juga menjadi penyemangat AC Milan untuk mengungguli Juventus yang berakhir dengan skor 4-2. Dia masih menjaga pertahanan bersama pemain muda Aljazair Ismail Benacer. Pemain ini sudah memperkuat AC Milan dari musim lalu setelah sebelumnya bermain untuk Empoli. Di musim ini, Benacer sudah mencatatkan 29 pertandingan dengan menyumbangkan 1 assist untuk Rossoneri. Benacer adalah pemain yang namanya sedang dikaitkan dengan Manchester City dan Paris Saint-Germain. Penampilan yang mengesankan membuat 2 klub papan atas itu menginginkan jasanya di musim depan. Milanisti tentu berharap pemain 22 tahun ini tetap bertahan di San Siro. Di tengah, posisi Lucas Paqueta sepertinya masih aman. Pemain asal Brazil ini sudah bermain sebanyak 25 pertandingan di musim ini. Sempat terseok-seok di awal musim ketika berada di posisi winger kiri. Sebenarnya dia bukan pemain yang bagus-bagus amat, tapi namanya masih layak dimainkan di tempat utama. Lini serang. Selanjutnya, di posisi gelandang kanan akan dihuni oleh pemain asal Kroasia Ante Rebic. Rebic memang dipinjamkan dari Eintracht Frankfurt selama 2 musim. Artinya, dia masih berseragam Rossoneri hingga musim depan. Di musim ini, Rebic sudah bermain sebanyak 24 pertandingan di seluruh kompetisi. Dia berhasil mencetak 11 gol dan 2 assist untuk AC Milan. Rebic sendiri mendapatkan julukan Predator karena sudah menjadi pencetak gol terbanyak di AC Milan musim ini. Padahal dia lambat panas dan baru mengerikan saat Serie A putaran kedua dimulai. Di posisi sayap kiri akan diperkuat oleh punggawa asal Turki Hakan Çalhanoğlu. Dia berhasil membuktikan kalau kemampuannya bukan hanya di game Football Manager saja. Di musim ini dia tampil sebanyak 31 pertandingan dengan mencetak 7 gol dan 3 assist. Catatan penampilannya hanya kalah dari Gianluigi Donnarumma dan Romagnoli. Çalhanoğlu memang harus memainkan peran pentingnya bersama tim. Pioli mengatakan dia merupakan pemain yang sangat hebat. Sang pelatih terus memberinya dorongan untuk menjadi pemain yang lebih haus gol. Sebagai pemain, Çalhanoğlu memang nyaris bisa segalanya. Teknik bermain yang baik, lari yang cepat, serta permainan yang bukan cuma mengandalkan otot.
Bagi Pioli, Calhanoglu siap menjadi bintang sepak bola dunia. Terlebih usianya yang baru 24 tahun, membuatnya masih punya kesempatan berkembang lebih jauh lagi. Terakhir di posisi striker, siapa lagi kalau bukan Zlatan Ibrahimovic. Dia bergabung ke AC Milan pada musim dingin kemarin dengan status bebas transfer. Di musim ini, Ibrahimovic telah bermain sebanyak 13 pertandingan dengan mencetak 6 gol dan 3 assist. Dalam laga melawan Juventus Selasa kemarin, walau hanya turun selama 67 menit, Ibrahimovic tetap dipilih sebagai man of the match. Ibra berkontribusi langsung pada 2 gol, yaitu penalti di menit ke-62 dan memberikan assist ke Cressy di menit ke-66. Saat ditarik keluar, dia juga seakan memberikan instruksi kepada rekan satu timnya. Setelah pertandingan, Ibra memberikan komentarnya kepada media. Dia menyebut kalau dia adalah presiden, pelatih, dan pemain AC Milan. Tim ini beruntung untuk mendatangkannya. Tahun depan usianya bakal menyentuh 39 tahun. Seperti biasa, orang-orang akan menyebut kalau ini adalah musim terakhirnya. Tapi Ibra selalu berhasil memberi kejutan.